kim baba? Ona Atlas derler Cihangir. Hikayeye göre Di scene awal kita melihat Raja sedang duduk bersama dengan Cihangir di terasnya. Mereka berdua terlihat sedang melihat-lihat gambar. Cihangir lalu bertanya kepada ayahnya, siapakah orang yang ada di dalam gambar itu? Raja kemudian menjawab bahwa menurut mitos orang-orang Yunani kuno, dia adalah Atlas. Dia merupakan salah satu anak dari Lapetus. Karena Atlas menyerang Olympus, maka Zeus menghukumnya dengan memikul dunia di pundaknya. Karena yang dipikulnya sangat berat, maka orang-orang bisa mendengar jeritannya seperti petir dan tangisannya seperti hujan. dünyayı sırtında taşımış. Oysa gözyaşları olduğu söylenir. Nasıl gördünüz? Lalu Cihangir berkata lagi, "Karena itukah kamu memanggilku Atlas? Apa salahku, ayah? Mengapa kamu menghukumku, ayah?" Mendengar ucapan Cihangir, membuat raja pun memandangnya dengan terpana. Neden cezalandırıldım? Tiba-tiba suara petir pun dan hujan muncul sekaligus. Cihangir, Kemudian kita dibawa ke dalam tenda, di mana Cihangir tampak tak sadarkan diri ketika raja membangunkannya dan juga ia tampak pucat. oğlum. Hekim nerede kaldı? Raja meminta Lukman untuk segera memanggilkan tabib. Lukman pun segera memanggilkan tabib. Hemen alakadar oluyorum hünkârım. Cihangir'im. Sembari menunggu kedatangan tabib, raja terus memanggil-manggil Cihangir agar ia terbangun. Hingga akhirnya Cihangir pun terbangun. Cihangir. Cihangir. Oğlum. Bıyık çok ağır baba. Dengan suara lirih, Cihangir berkata, "Beban ini sangat berat bagiku." Raja tidak mendengarkan ucapan Cihangir. Ia kemudian mendekatkan telinganya ke wajah Cihangir untuk mendengarkan perkataannya dan menyuruh Cihangir untuk mengulangnya. Cihangir pun berkata kembali, Bıyık çok ağır baba. "Kalau beban ini sangat berat bagiku." Çok ağır. Rüstem'le Mihrimah'tan malum. Di ruangan Hurrem sedang bersama dengan Sumbul dan Diana. Ia pun bertanya apakah ada berita tentang Rustem dan Mirima. Diana mengatakan jika mereka akan aman tinggal di Uskudar dan tidak akan ada yang tahu jika mereka bersembunyi di sana. Burada saklandıkları kimsenin aklına gelmez. Sultanım, Şehzademiz Bayezid Sumbul menambahkan bahwa situasinya saat ini sangat tidak baik. Apalagi Bayezid tidak berada di ibu kota. Pemberontakan massa mungkin akan terjadi di istana ini. Hurrem pun berkata bahwa semua orang ingin melukai kita dan sekarang kita adalah target semua orang. Tapi aku tidak akan mengeluh. Aku selalu siap menghadapi semua ujian dan cobaan. Hanya saja aku tak ingin anak-anakku terluka. Aku berharap Cihangir ada bersamaku saat ini karena dialah yang bisa memberikanku ketenangan. Entah mengapa ia pergi. Kematian Pangeran Mustafa pasti akan sangat mempengaruhinya. Gocunmuyorum. Yeter ki evlatlarıma bir şey olmasın. Ölümüm mutlaka müteessir etmiştir onu. Düşünceye kadar neredeydiniz? Şimdiye dek çoktan müdahale etmeniz. Kembali ke camp. Tabib yang baru saja tiba akhirnya kena sembur dengan kemarahan raja. Raja berkata, di mana mereka selama ini sehingga Pangeran Cihangir sakit dan kondisinya semakin parah. Seharusnya ini ditangani sejak awal. Şehzadem bu hale düşünceye kadar neredeydiniz? Şimdiye dek çoktan müdahale etmeniz icap ederdi. Hünkârım, Şehzademiz bir hastalık. Ahmed Pasha kemudian berkata, jika Cihangir berada dalam kondisi seperti sekarang ini, bukan karena sakit, tapi karena dia berhenti makan dan minum. Hastalığa tutulmuş değiller. Beden kesildikleri için bu haldeler. Yok mu bunun bir çaresi? Namun tetap saja, penjelasan Ahmed tidak mengurangi kemarahan raja. Sebaliknya raja berkata, apakah tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk menyembuhkan dirinya? Apakah pengetahuanmu sangat sedikit, tabib? Senin ilmin irfanın bu kadar mı aciz?
Dengan takut-takut, sang tabib kemudian menjawab jika ia akan memasakkan ramuan dari tumbuh-tumbuhan dan menyiapkan beberapa salep sekaligus untuk obatnya. Derhal iştahını artırmak üzere hünkârım. Acele et. Raja kemudian berkata, kalau begitu cepatlah, pangeranku harus segera pulih. Raja kemudian meminta Lukman Aga untuk menyiapkan makanan kesukaan Cihangir, agar dia kembali bernafsu untuk makan. Kemudian Raja pun berlalu dari sana, diikuti oleh Ahmed dan Lukman. Boş olmayacak. Kini tinggallah dua tabib yang berada di dalam tenda Cihangir. Şehzademizin rahatsızlığı çok daha derinlerde, kalbinde, ruhunda. Si rekan tabib berkata bahwa penyakit pangeran sudah terlalu dalam karena sudah masuk ke hati dan jiwanya. Apa yang bisa tumbuh-tumbuhan lakukan? Tanyanya kepada kepala tabib. Şu dediğin otlar ne işe yarayacak hekimbaşı? Yap kafi, ortalığı karıştırma. Zaten Namun kepala tabib menjawab agar mereka segera bergegas melakukan apa yang telah ia katakan sebelumnya. Zorbalar Mihrimah Sultan ve Rüstem Paşa'nın sarayının etraflarlardı. iyiler mi? Di Istanbul, Bayezid telah sampai di istana. Sekulu langsung melaporkan tentang apa yang terjadi, bahwa orang-orang mengepung istana Mirima dan mereka menginginkan kepala Rustem Pasha. Bayezid lalu bertanya, apakah mereka dan ibunya baik-baik saja? Sekulu pun menjawab, setelah mendengar apa yang terjadi di istana Mirima, Hürrem Sultan segera pergi ke istana putrinya itu. Zor da olsa saraya varmışlar. Mustafa abimin acısını bir tek ben yaşamıyorum elbet. Lili. Öyle görünüyor. Dengar laporan Sokulu, Bayezid kemudian menjawab, bukan hanya dirinya yang bersedih karena kematian Mustafa, tapi para rakyat dan tentara juga kehilangan, sehingga mereka menjadi murka. Dan ini tidak akan mudah untuk diatasi. Setelah mengatakan hal itu, Bayezid pun meninggalkan Sokulu. Sokulda sular kolay durulmayacak. Di Uskudar, Mirima memberikan selimut untuk putrinya Humasa yang telah tertidur. Rustem kemudian mendekat dan membelai kepala putrinya. Lalu Rustem mendekati Mirima dan memeluknya. Geçecek inşallah. Ia mengatakan, Tuhan akan melindungi kita dan semuanya akan kembali baik-baik saja dengan segera. Üstesinden geleceğiz evelallah. İnşallah. Di ruangan raja, Bayezid sedang duduk sambil membaca. Ketika Hürrem masuk ke ruangannya, ia pun melihat Bayezid dan merasa heran karena ia hanya duduk-duduk dan tidak melakukan apapun. Mihrimah'ın başına gelenlerden benim yaşadıklarımdan haberin yok mu? Apakah kamu tidak mendengar berita mengenai Mirima dan ibumu? Tanya Hürrem kepada Bayezid. Bayezid kemudian menjawab dengan enteng jika Sokulu Mehmet telah memberitahukannya. Namun sikap Bayezid tetap membaca bukunya hingga membuat Hürrem bertanya-tanya. Demek haberdarsın. Hürrem kemudian berkata, kamu tahu apa yang terjadi dan tidak sedikit pun merasa khawatir ketika para pengkhianat mencoba untuk mengambil hidup mereka, hidup ibumu dan saudaramu. O gafillerin canımıza kastetmesi umurum. Öyle olmadığını gayet iyi biliyorsunuz. Mihrimah hatta canımın bir parçasısınız. Siz Bayezid kemudian meletakkan bukunya dan berdiri mendekati ibunya. Ia pun berkata, Ibu, kau pasti sudah memperkirakan bahwa ini akan terjadi. Kamu dan Mirima adalah bagian dari hatiku, tapi pemberontakan ini tidak akan terjadi begitu saja. Kamu, Rustem Pasha, bahkan Mirima, pasti telah melakukan sesuatu hingga Algojo mengambil hidup Mustafa. belki de Mihrimah. Mustafa abime kıyan o celladın Ali şimdi çileden çıktıysa kabahati bir. Jika orang-orang melakukan kerusuhan, kamu sudah pasti tahu itu kesalahan siapa. Merasa Bayezid menyalahkannya, Hürrem kemudian berkata, kamu salah. Orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang memberikan saran kepada saudaramu Mustafa. Merekalah yang melakukan kerusuhan ini. Yanılıyorsun. Onlar düşünsün.
yaşıyorsun validem? Evlat acısıyla yanıp tutuşan Mahidevran. Bayezid kemudian menjawab dengan sinis kepada ibunya. Siapa yang ibu maksudkan melakukannya? Apakah Mahidevran yang sedang berduka karena kehilangan putranya? Atau Mehmet kecil yang polos? Aku telah melihat mereka. Aku melihat mereka seperti mayat hidup. Jiwa mereka telah hancur. Sultan mı? Yoksa günahsız bir çocuk olan Mehmet ruhları çekilmiş gibiydi. Bayezid, ben... Kafi. Hurrem hendak berkata lagi, tapi Bayezid menaikkan tangannya. Cukup ibu, jika aku terus berbicara, maka kata-kata buruk akan keluar dari mulutku. Aku tahu kamu pasti tidak akan menginginkannya. Yani laflar dökülecek. Hurrem pun merasa kesal dengan sikap dari Bayezid. Ia kemudian berlalu dari ruangan dengan perasaan marah.